Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jeffrey Yudhistira. Untuk video kali ini saya akan melakukan review mobil Vios tahun 2015 modifikasi dari garasi Vios Surabaya dalam kondisi pemakaian setelah 1 tahun ya. Dari yang sebelumnya saya janjikan untuk per 6 bulan pemakaian, tapi karena saya sedang dalam kondisi susah untuk kembali ke Indonesia karena ada alasan pekerjaan, sehingga saya jadi untuk melakukan videonya setelah pemakaian 1 tahun. Jadi untuk pada video kali ini ada 3 bagian yang akan saya jelaskan. Pada video yang pertama yaitu pada bagian yang pertama yaitu tentang kelanjutan video yang terakhir, yaitu video part yang kedua. Kemudian bagian yang kedua adalah kondisi mobil setelah 1 tahun, dan bagian yang ketiga adalah pengeluaran yang saya keluarkan dalam 1 tahun. Oke, langsung saja kepada bagian yang pertama, yaitu tentang kelanjutan video part yang kedua ya. Jadi sebelumnya saya melakukan update servis kelistrikan di bengkel terdekat. Mengapa tidak langsung saya garansikan ke GPS? Karena siapa tahu penyebab masalah lampu sein ya dan double din yang sebelumnya itu hanya terletak pada kelistrikannya saja, dan saya rasa bengkel terdekat sudah cukup daripada saya jauh-jauh ke Surabaya dan menunggu untuk dikerjakan di sana. Jadi saya coba jelaskan pada teknisi bengkel yang dekat rumah bahwa setelah dipasang toa alarm, seinnya itu jadi bermasalah dan klaksonnya itu kadang berfungsi kadang tidak ya. Terus kemudian pihak teknisi listriknya mencoba untuk melakukan cek di alarm toanya itu, dan mulai analisa. Ternyata penyebabnya itu adalah kedip seinnya itu terlalu cepat, sehingga yang seharusnya sein itu panjang, jadi sebelum sampai di akhir itu sudah balik lagi seperti itu. Ternyata penyebabnya itu stop lamp yang di belakang, yang di bawah warna merah itu mati. Setelah dibongkar sama pihak teknisinya, itu ternyata dalam stop lamp belakang itu kemasukan air. Nah, awalnya saya minta teknisinya untuk setting running LED-nya saja, agar kedip-kedipnya itu sedikit lebih lama supaya selesai masalahnya. Tapi ternyata nggak bisa, harus diganti stop lamp-nya supaya beban satu jalur itu dari depan sampai belakang, karena yang nyala untuk sein itu adalah lampu depan, spion sebelah kanan, terus bodi samping, dan sein belakang, dan juga yang di bawahnya. Jadi kalau bebannya ada satu saja yang mati, bebannya itu kurang, sehingga kedip-kedipnya lebih cepat. Sedangkan kalau bebannya cukup banyak, dia itu kedipnya agak lama, seperti itu. Oke, kemudian untuk masalah double din, karena masih bermasalah, saya tetap mencoba untuk menghubungi pihak GVS garasi Vios Surabaya untuk menanyakan garansinya. Sekalian stop lampnya juga apakah masih ada garansi. Dan setelah saya bawa ke sana, maka diperbaikilah oleh pihak mekanik yang ada di GVS, dan hasilnya yang pertama, stop lamp belakang itu karena kondisinya itu rusak, saya dikenakan biaya 250.000. Kemudian saya sampaikan bahwa sebenarnya stop lamp ini kedipnya sudah mulai redup, itu 1 hari setelah saya ambil dari garasi Vios Surabaya, jadi sudah redup dari awal ya. Tapi karena tidak segera dikomplain, maka saya tetap dikenakan biaya dengan diskon 50%. Jadi dari 250.000 saya kena biaya 125.000. Harga ini cukup murah karena dari bengkel kalau saya beli baru kira-kira biayanya sekitar 200.000. Oke, yang selanjutnya yang kedua itu ditemui headlampnya itu ternyata ada masalah, satu lampunya itu mati. Setelah dibongkar dari mekanik dari GPS, ternyata ada satu kabel yang putus dan hanya disambung lagi, kemudian headlampnya normal kembali. Selanjutnya untuk double din yang bermasalah, jadi pihak GPS menyatakan bahwa kalau dilakukan penggantian, saya akan dikenakan biaya.
Sebenarnya belum sampai menyebutkan sih berapa biayanya, tapi saya disarankan untuk dicek dulu penyebabnya. Dan akhirnya ternyata pihak GVS punya apa ya, double ding cadangan lah intinya, yang masih berfungsi, bekas sebenarnya. Setelah dipasangkan, jadi mobil double ding yang saya punya ini diambil dulu, dipasang dan coba pakai yang mereka punya bekas, dan hasilnya normal-normal saja. Akhirnya oke lah, daripada saya minta diganti yang baru terus saya takutnya kembali bermasalah, ya sudah pakai yang ini saja. Dan pihak GVS menyatakan ya sudah nggak masalah, jadi free. Untuk double D juga diganti sama mereka free, namun yang bekas. Oke, yang selanjutnya adalah mengenai body kit samping. Pada video yang sebelumnya kan terlihat itu keretakan-keretakannya. Dari pihak GVS mereka menyatakan keretakan seperti ini itu kemudian kemungkinan terjadi benturan saat saya melintasi polisi tidur atau kondisi jalan yang terlalu terjal atau terlalu tinggi sehingga terjadi benturan begitu. Jadi sebenarnya itu aja ya untuk dari pihak GVS. Jadi sebenarnya ada tanggung jawab lah yang sudah diberikan sama pihak GVS, yaitu yang pertama double din diganti, terus lampu stop belakang diganti juga meskipun saya dikenakan biaya 50%. Kemudian untuk keretakan bodi kanan itu tidak ada penggantian ya, karena menurut pihak GVS ini murni dari kesalahan saya. Tapi oke lah, enggak masalah. Sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua. Jadi untuk kondisi mobil setelah 1 tahun itu terjadi banyak sekali keretakan. Oke, saya coba mulai dari depan ya. Dari depan itu yang paling terlihat itu body kit. Jadi terlihat ini ada body kitnya sudah mulai sedikit retak. Secara perlahan ini bakalan ini ya, bakal semakin terbuka ini bagian depannya. Kemudian yang sisi sebelah sini juga sama. Nah, ini yang sudah semakin jelas sekali ini keretakannya secara perlahan. Oke, kembali ke daerah samping kiri. Nah, ini untuk keretakan sambungan body kit samping ya, semakin jelas sekali. Ini sampai ada yang pecah juga ini, sangat jelas sekali. Ini untuk bagian yang di belakang. Ada keretakannya juga. Nah, terlihat ya dari sana itu sudah mulai ada keretakan dari bodi kit samping. Sekarang untuk dari bodi kit yang di belakang bisa terlihat ini catnya sudah mulai mengelupas. Ini juga, nah ini sudah ada bocel-bocelan seperti ini dari belakang ya. Seperti ini. Jadi seperti sambungan dari bodi kit belakang ini juga ikut mengelupas. Ini 1 tahun pemakaian ya. Nah, kalau ini dari keretakan yang waktu saya nabrak pot itu, jadi beda lagi. Coba kita buka dari sambungannya. Nah, ini yang sebelumnya nggak ada, jadi ada seperti ini, ada keretakan baru lagi. Nah, ini dari samping depan kiri, keretakannya bentuknya seperti ini penampakannya. Jadi nanti ini mungkin perlahan-lahan akan semakin besar ya. Jadi kalau dilihat dari jauh sebenarnya nggak begitu terlihat, tapi saya khawatirnya itu semakin lama semakin terbuka, dan bahkan saya takutnya body kitnya akan jatuh atau bagaimana, kan ngeri juga di jalan sampai jatuh. Tapi untuk dari jauh secara tampilan masih mantap sekali ya. Coba dilihat, masih ganteng sekali. Dari belakang juga masih ganteng, masih mantap banget ini guys.
Nah, jadi begitu ya untuk di bagian yang kedua. Sekarang saya lanjut untuk di bagian yang ketiga. Di bagian yang ketiga ini adalah pengeluaran saya selama 1 tahun. Untuk dari video part yang kedua sebelumnya, total biaya yang saya keluarkan kan 320.000. Oke, sekarang saya lanjutkan untuk tambahan biaya selanjutnya adalah untuk jasa kelistrikan di bengkel 300.000. Penggantian stop lamp bawah yang di belakang yang saya bayar di GVS 200.000. Kemudian ada beberapa stiker belakang yang agak mengelupas, saya kena biaya 70.000. Terus saya melakukan perbaikan kaki-kaki ya. Jadi perbaikan kaki-kaki itu saya bawa ke ahlinya, bengkel ahli untuk understell. Jadi yang saya dikenakan biaya itu saya melakukan penggantian long terot N merek 555 JPN 2 piece ya, totalnya 370.000. Terus ada ongkos penggantian terot yang saya beli tadi, dan juga distelkan rakstirnya. Rakstir itu dilakukan servis, saya dikenakan biaya 700.000. Terus untuk shock belakang, jadi shock breaker belakang itu diganti Toyota yang ori 900.000. Kemudian bearing roda belakang kanan kiri diganti ya, mereknya Koyo, totalnya 1.550.000. Kemudian ada ongkos penggantian bearing dan shock belakang 150.000. Jadi total pengeluaran saya di bengkel kaki-kaki mobil ini, servis kaki mobil ini totalnya adalah 3.670.000. Kemudian saya melakukan cat velg kaleng ya, jadi bawaan dari mobil ini saya dapat velg original taksi Bluebird-nya yang ukuran ring 14. Itu saya coba cat aja biar kelihatan bagus, karena saya suka coba-coba ganti-ganti velg begitu. Harga catnya saya dikenakan biaya 800.000. Kemudian saya melakukan spuring 200.000 dan balancingnya itu 80.000. Kemudian saya pernah melakukan tambal ban karena bannya bocor. Ya nggak begitu banyak sih, kira-kira 70.000. Kemudian oper ban dari ban yang racing ke R14 itu 30.000. Jadi totalnya saya kena biaya 1.145.000. Kemudian untuk wiper itu juga saya ganti, dengan merek wiper Bosch frameless ya, yang tanpa frame, jadi karet saja. Itu 160.000. Kemudian saya lakukan penggantian oli mesin menggunakan oli Shell Helix 610W 40 SAE 4 liter 270.000. Oli transmisi Shell Spirax saya beli 3 botol 65.000 dikali 3 195.000. Tapi ternyata hanya terpakai 2 saja ya, jadi yang satunya itu lebih 1 botol. Kemudian filter oli Toyota 60.000, filter udara Denso 100.000, dan ongkos ganti olinya 35.000. Jadi setelah saya total keseluruhan dengan video yang sebelumnya, total pengeluaran saya adalah 6.240.000. Nah, di sini bagi teman-teman sebenarnya ada yang perlu saya ganti juga, yaitu bannya ya, karena sekarang saya memakai ban R17 lagi. Ban ini sudah bisa dikatakan gundul dan sudah waktunya diganti. Jadi rencananya setelah saya buat video ini akan saya lakukan penggantian ban. Untuk saran saya bagi teman-teman yang mau melakukan pembelian mobil Vios Limo X-Taxi 2015 atau yang sekarang mungkin sudah muncul yang 2016 ya, itu saya sarankan kalau bisa ban itu langsung diganti yang baru atau minta ban yang baru. Yang kedua, disisakan biaya kira-kira 4 juta sampai 5 juta untuk setel kaki-kakinya lah. Mungkin shock breakernya minta diganti, atau terotnya, atau rakstirnya minta di setel lagi. Itu kasih spare lah 5 juta untuk melakukan
servis di bagian kaki-kaki mobil, dan terutama ban rodanya ya, itu harus diganti. Oke, jadi cukup untuk video kali ini. Terima kasih sudah mau subscribe, like, dan share videonya. Untuk selanjutnya, ketika ada waktu lagi, saya akan coba share. Mungkin setelah 6 bulan lagi ya, saya share lagi. Oh ya, satu lagi untuk perpanjang STNK, karena STNK ini masih atas nama PT. Jadi waktu itu saya minta tolong dari pihak Bluebird-nya untuk dibantu, jadi tinggal kita kirim foto saja ke pihak Bluebird, kemudian STNK yang baru untuk pajak, pajaknya ya, pajak STNK-nya dikirim ke rumah dan bisa saya gunakan lagi. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.